wilayah 3 Doberai, Sakarias Horota kecewa karena tidak diberi izin oleh pihak keamanan untuk melakukan Long March Parade Budaya. Jelang HUT Pegabaran Injil ke-166 di Tanah Papua, LPP RRI Manokwari bersama dengan LPP TVRI Papua Barat melakukan kunjungan kasih. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai, Sakarias Horota kecewa terhadap pihak kepolisian yang tidak memberi izin untuk melakukan Long March Parade Budaya dalam rangka peringatan HUT Pegabaran Injil di Tanah Papua. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai, Sakarias Horota saat diwawancarai oleh awak media di depan kantor DAP Jalan Pahlawan siang tadi. Dengan nada sedikit kecewa, Sakarias mengatakan pihaknya tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian untuk melakukan Long March. Padahal menurut Sakarias, peringatan HUT Pegabaran Injil di Tanah Papua kali ini tidak dirayakan seperti biasanya. Dan jemaat dihimbau untuk beribadah di jemaatnya masing-masing. Sehingga pihaknya bersama beberapa suku di wilayah Papua berinisiatif untuk melakukan parade budaya. Gereja tidak merayakan 5 Februari. Karena itu hari ini kami Dewan Adat Papua dengan semua suku-suku yang ada, hari ini kami merasa bahwa sesungguhnya kita menistai kepercayaan kepada Tuhan. Kami yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab itu hari ini kami mau merayakan HUT 5 Februari ke-166 tahun. Untuk koordinasi dengan keamanan? Untuk koordinasi dengan keamanan kami sudah koordinasi. Kami hanya minta ruas jalan ini untuk kami melakukan pergelaran budaya dan itu sebagai bentuk ucapan syukur. Tanah Papua ini kami sudah berikan, kami sudah buka semua suku bangsa datang ke sini. Kami cuma minta 2 ruas jalan saja, kenapa tidak diberi izin? Sementara itu, Ketua Panitia Yali Halitipo menegaskan tidak ada unsur lain dalam parade budaya yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua. Kegiatan hari ini dilakukan untuk tidak ada unsur lain, hanya untuk bagaimana hari Injil masuk ini dari pihak gereja, tokoh-tokoh gereja untuk tidak adakan parade budaya maupun hari PI. Tapi hari ini Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai mengambil kebijakan untuk harus melakukan parade budaya. Nah, oleh sebab itu ada berbagai suku yang akan masuk. Rencana parade budaya untuk memperingati masuknya Injil di Tanah Papua kali ini dijaga ketat oleh aparat gabungan, TNI, dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua Barat dibantu TNI dan Brimob memperketat pengamanan di Jalan Pahlawan untuk mengantisipasi atribut terlarang yang digunakan oleh Dewan Adat Papua saat melakukan pentas budaya. Penegasan ini disampaikan oleh Kapolres Manokwari melalui Kabak Ops, Ajun Komisaris Polisi Edward Panjaitan, menegaskan bahwa setelah berkoordinasi dengan pihak DAP, akhirnya pihak kepolisian mengizinkan pihak Dewan Adat Papua melakukan pentas seni budaya, namun hanya dapat dilakukan di depan kantor Dewan Adat Papua. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus COVID-19, sehingga dirinya menghimbau agar massa yang hendak mengadakan pentas seni budaya untuk tetap menggunakan masker dan tidak mengeluarkan atribut yang bertentangan dengan NKRI. Tadi mereka sampaikan, mereka menggunakan ruas jalan dengan penyampaian mau memperagakan seni-seni adat budaya asli Papua. Nah, tapi dengan dengan beberapa pertimbangan juga, mereka yang melaksanakan keluar harus mematuhi protokol kesehatan pertama. Kemudian tidak boleh ada atribut-atribut ya yang bertentangan dengan NKRI. Nah, kemudian nanti dari sana dan sana akan kami sikat penggunaan jalurnya. Edward menambahkan, pihaknya akan menutup ruas Jalan Pahlawan untuk memberi kesempatan kepada Dewan Adat Papua mengadakan pentas seni budaya selama kurang lebih 1 jam lamanya dan berharap agar masyarakat dapat melakukan pentas seni budaya dengan tertib. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, 3 terdakwa kasus dugaan makar di Kabupaten Maibrat divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Sorong Rabu 3 Februari 2021. 3 terdakwa kasus dugaan makar di Kabupaten Maibrat, Marten Muuk alias Marten, Simon Safior, dan Yakobus Asem alias Fofov divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam sidang yang digelar secara daring di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Sorong Rabu 3 Februari 2021. Majelis Hakim yang terdiri dari Dedi Sahusilawane, Frans Baptista, dan Muslik Asidik mengambil keputusan untuk membebaskan ketiga terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah. Berdasarkan sejumlah pertimbangan, diantaranya barang bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang-sidang sebelumnya bukan milik ketiga terdakwa, melainkan adalah hasil penggeledahan di rumah warga di 2 kampung, di distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibrat. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar. Sebagaimana diatur dalam tindak pidana dakwaan 1 pasal 110 ayat 2 ke 3 KUHP junto pasal 87 KUHP atau kedua pasal 110 ayat 1 KUHP junto pasal 87 KUHP atau ketiga pasal 1 pasal 6 junto pasal 87 KUHP membebaskan terdakwa yang berusaha sebagai sebuah dakwaan alternatif umum tidak memberikan halang dalam kemampuan menunjukkan harta dan martabat terdakwa yang berusaha. Selain itu, barang bukti lain berupa bendera bintang Kejora, 3 butir peluru kaliber 4,3 mm, 1 pucuk senjata api rakitan, terdiri dari gagang dan laras, serta busur dan panah, bukan milik ketiga terdakwa. Ketiga terdakwa ditangkap saat Polres Sorong Selatan dan Brimob Detasmen B Sorong sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pembunuhan anggota Brimob yang berjaga di pos PT Wanagalang dan merampas 1 pucuk senjata api milik korban. Menanggapi putusan ini, penasihat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu mengaku putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat asli Papua, sekaligus menjadi koreksi bagi aparat penegak hukum agar bekerja sesuai prosedur yang ada dan tidak mengkriminalisasi masyarakat asli Papua dengan pasal makar. Barang bukti yang didakwakan kepada terdakwa ini didapatkan di tempat mereka. Nah, kami rasa bahwa untuk penetapan seseorang sebagai tersangka itu maksimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti pun juga seperti fakta persidangan, kami tidak bisa berbicara keluar daripada BAP yang didapatkan daripada kepolisian maupun yang didapatkan dari teman-teman di kejaksaan. Barang bukti yang didapatkan itu tidak melekat pada diri terdakwa. Yang berikutnya, bahwa penyisiran yang dilakukan di kampung tersebut itu tidak mendapatkan bahwa mereka sedang melakukan kegiatan disebut dengan makar ataupun pasal yang sudah didakwakan kepada mereka. Jadi kami dari tim penasihat hukum merasa bahwa ini sesuatu yang keliru, yang harus dirubah. Jangan biarkanlah pasal makar itu dia tumbuh subur di atas tanah Papua. Menanggapi putusan ini, Jaksa Penuntut Umum Haris Tumia menyatakan pikir-pikir, sementara penasihat hukum para terdakwa menerima hasil putusan ini. Dalam waktu dekat, ketiga terdakwa akan segera dibebaskan. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, polisi membongkar tempat produksi pabrik minuman keras lokal Cap Tikus di Kampung Warberfor, Distrik Manokwari Utara, di mana 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 2 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri masuk ke hutan. Untuk mencapai lokasi pabrik miras tersebut, anggota polisi harus menyisir hutan dengan berjalan kaki pada Sabtu 30 Januari 2021 lalu. Pabrik minuman lokal jenis Cap Tikus sudah mulai berjalan selama 2 bulan lalu, di mana perharinya tersangka bisa menghasilkan 10 sampai dengan 20 liter minuman lokal. Kapolres Manokwari melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi mengatakan, pada saat penangkapan ada beberapa orang yang terlibat antara pembuat dan penjual minuman lokal jenis Cap Tikus. Namun kata Masudi, setibanya di lokasi, pelaku ini sempat melarikan diri karena kaget dengan kedatangan polisi di lokasi tempat pembuatan pabrik Cap Tikus yang berada di Kampung Warberfor, Distrik Manokwari Utara. Namun 1 pelaku berinisial MTR berhasil diamankan Sat Narkoba beserta barang bukti minuman siap edar yang berada dalam 3 botol ukuran kecil dan 1 botol ukuran sedang.
Sementara pengejaran masih dilakukan terhadap pembuat minuman lokal jenis cap tikus yang namanya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Di sini ada beberapa orang yang terlibat, ada pembuat, ada penjual. Pada saat penggerebekan di tempat pembuatan minuman lokal tersebut, si pembuat ini sempat melarikan diri bersama-sama dengan suami dari saudara inisial MTR alias M. Jadi barang bukti yang diamankan dari saudara MTR itu hanya minuman lokal yang sudah siap edar. Sementara kami masih mengejar terhadap pembuat. Terhadap tersangka M, saat ini sudah diamankan di Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan, beserta barang bukti pembuatan miras. Dan berkas tersangka M sudah mulai dikerjakan penyidik dan mulai pemberkasan dalam 2 hari ke depan. Terhadap tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan. Berkas sudah mulai dikerjakan oleh penyidik, ini sudah pemberkasan, mungkin 1-2 hari nanti bisa ditahap satukan. Jadi sementara itu yang bisa kami berikan. Kalau yang dugaan pelaku ini, mereka Pelaku dijerat pasal 204 ayat 1 KUHP atau pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2015 tentang pangan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2021 meraih predikat terbaik dengan meraih peringkat sebagai Pengadilan Negeri kelas 1B. Prestasi yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Manokwari dari kelas 2B menjadi Pengadilan Negeri kelas 1A merupakan hasil kerja keras dari semua lembaga yang dinilai dari kinerja, kualitas, sumber daya manusia, dan juga moral. Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Sony Laumuri, pada acara pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Manokwari yang berlangsung Rabu kemarin mengucapkan terima kasih atas peningkatan yang diperoleh oleh Pengadilan Negeri Manokwari. Kami menyampaikan kepada publik bahwa kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kemurahan-Nya. Pada bulan September tahun 2020 yang lalu, sebelumnya Pengadilan Negeri Manokwari ada pada kelas pengadilan kelas 2. Selanjutnya telah diamanahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI naik kelas menjadi Pengadilan Negeri Manokwari kelas 1B. Hal ini mengikat daripada tugas dan tanggung jawab dan juga wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, di mana di dalamnya ada pengadilan khusus PHI dan Tipikor. Untuk Pengadilan Negeri Manokwari ada 5 kabupaten: Manokwari, Selatan, Pega, Bintuni, dan Teluk Utama. Untuk Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, wilayah hukumnya meliputi Provinsi Papua Barat, 12 kabupaten dan 1 kota. Dengan meraih prestasi dari kelas 2B menjadi kelas 1A oleh Pengadilan Negeri Manokwari, Pelaksana Harian Bupati Manokwari Edi Budoyo berharap agar selalu ada kerjasama serta diimbangi dengan peningkatan kinerja, kualitas sumber daya manusia, dan moral. Atas kenaikan kelas Pengadilan Negeri Manokwari dari Pengadilan Negeri kelas 2 menjadi kelas 1B. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu, membangun masyarakat yang lebih maju, baik secara ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Peranan Pengadilan Negeri Manokwari sebagai simbol penguatan wawasan masyarakat di bidang hukum. Peningkatan kelas ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, kualitas SDM, dan moral. Hubungan antara pengadilan dengan kepala daerah adalah ibarat anak dengan ayah angkatnya. Oleh sebab itu, keduanya harus saling bersinergi serta gotong royong demi mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Dengan meraih peringkat kelas 1A serta dicanangkannya zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Manokwari, PLH Bupati Manokwari Edi Budoyo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Manokwari yang telah mengambil bagian dalam mensukseskan seluruh kegiatan pemerintahan. Kedepannya, diharapkan Pengadilan Negeri Manokwari selalu bermitra guna mewujudkan Kabupaten Manokwari yang bersih, indah, sejahtera, aman, dan damai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, guna membentuk wawasan kebangsaan para penghuni lapas kelas 2B Manokwari, kini Lembaga Pemasyarakatan telah membuat pasukan merah putih yang turun langsung melakukan berbagai kegiatan seperti bakti sosial di tengah-tengah masyarakat. Kepala Lapas kelas 2B Manokwari, Julius Paat mengatakan, dari hasil pertemuan antara Kemenkumham Papua Barat bersama Gubernur Papua Barat, diminta agar warga binaan dalam lapas bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Salah satunya melalui pasukan merah putih yang sudah dibentuk oleh Lapas kelas 2B Manokwari sejak tahun 2018 lalu, di mana fungsi pasukan merah putih sendiri agar ke depan mereka bisa memiliki wawasan kebangsaan dengan melakukan bakti sosial maupun kerja bakti, seperti yang belum lama ini dilakukan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam konteks pemasyarakatan, dalam hari ini yang lapas, beliau meminta warga binaan ini, narapidana ini juga bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. Salah satunya sebetulnya kita sudah punya, itu pasukan merah putih. Pasukan merah putih itu adalah sudah ada pedomannya di tahun 2018-2019 itu. Jadi fungsi pasukan merah putih ini adalah bagaimana warga binaan ini punya wawasan kebangsaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Jadi dia kerja bakti, kerja sosial, atau misalnya ada masjid, ada gereja yang rusak, kita perbaiki, kita bersihkan, dan itu harus rutin dilakukan. Nah, ini yang kita sudah mulai kemarin yang di kantor gubernur. Kedepan Julius berharap program seperti ini akan terus dilakukan secara berkala dan ke depan bisa terbentuk di lingkungan komunitas dari para jurnalis yang ada di Manokwari dengan menyediakan tenaga untuk perbaikan rumah bagi orang yang tidak mampu. Namun hal ini kembali dari anggaran. Oleh karena itu, Julius berharap bila ada program dari Dinas Sosial, seharusnya bisa masuk ke setiap komunitas yang sudah ada, sehingga dengan mudah program ini bisa melibatkan para penghuni yang ada di dalam lapas Manokwari untuk menciptakan peluang bagi mereka saat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Permen 32 tahun 2020. Jadi ada peraturan menteri baru tahun 2020, Permen 32 itu adalah kelanjutan dari program asimilasi dalam rangka pencegahan COVID atau penanggulangan COVID-19. Jadi itu sebetulnya sudah ada yang kemarin Permen 10 2019, tapi ini dilanjutkan lagi, tapi dengan persyaratan yang lebih ketat. Jadi seperti pembunuhan, kasus pembunuhan berat, berencana, itu tidak boleh. Dulu yang kemarin boleh. Pencurian dengan kekerasan tidak boleh. Yang terkait perlindungan anak tidak boleh. Kemarin boleh. Jadi yang seperti itu. Jadi kita lebih perketat lagi. Selain pidana khusus memang tidak boleh. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, jelang HUT Pekabaran Injil ke-166 di Tanah Papua pada 5 Februari besok, LPP RRI Manokwari bersama dengan LPP TVRI Papua Barat pagi tadi lakukan kunjungan kasih pada Panti Asuhan Kristen Fajar Timur. Kunjungan kasih Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari dan TVRI Papua Barat yang berlangsung Kamis pagi di Panti Asuhan Kristen Fajar Timur, Kampung Mubri, Distrik Manokwari Selatan merupakan bukti nyata dari kasih yang diajarkan sesuai oleh Sang Pencipta. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Barat Asmeta Kalumang di hadapan pengurus dan anggota Panti Asuhan serta keluarga besar LPP RRI Manokwari dan juga TVRI Papua Barat berharap kepada pengelola Panti Asuhan agar dengan bantuan kasih yang diberikan agar tidak dilihat dari beberapa banyak yang diberikan, namun dilihat dari niat baik dari kedua lembaga penyiaran publik. Pekabaran Injil yang ke-166
66 dan saya berharap kehadiran kami di sini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di sini kampung ini. Jadi sekali lagi saya dari Lembaga Penyiaran TVRI menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan adik-adik menerima kami di sini untuk saling kita berbagi kasih. Seberapa yang mungkin kita bisa berikan, yang mudah-mudahan itu bisa berkenan untuk Bapak Ibu dan anak-anak di sini. Jangan dilihat dari besar kecil, tapi juga dari yang penting bagaimana kepedulian kami dari kedua lembaga ini kepada adik-adik terutama dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan itulah yang paling utama. Sementara itu, Kepala LPPR Radio Republik Indonesia Manokwari Yonas Markus Tuhuleru menyampaikan, kunjungan kasih ini merupakan wujud dari panggilan kasih yang diharapkan dapat meringankan beban seluruh pengurus panti asuhan. Untuk mewujudkan kasih, karena firman Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Dia telah bilang, kasihilah sesamamu manusia yang berambut keriting, yang rambut lurus, hitam, putih, tidak. Semua orang mengasihi. Dan itulah panggilan LPPR RI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Siapapun yang mengabdi. Apa yang kami berikan adalah bentuk rasa syukur kita dari LPPR RI dan LPPR TVRI untuk berbagi. Semoga apa yang kami berikan bisa memberikan support, semangat teristimewa buat Bapak Steve, Mama Loisa dan Kakak Allen serta semua pengasuh yang ada di sini, juga anak-anak, untuk percaya bahwa hidup ini kita tidak sendiri. Karena Tuhan bilang Dia akan menolong tepat pada waktunya. Yang penting kita mempasrahkan diri. Artinya bersandar dan berakar kepada Tuhan, tapi tetap menjalani. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Stasiun LPPR RI Manokwari dan TVRI Papua Barat dan langsung diterima oleh pengurus Yayasan Meriba Papua Sejahtera. Terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu yang sudah hadir dan bagi tidak sedikit bantuan kepada kami. Apa yang hari ini Bapak Ibu ambil kepada kami menerima itu dengan sukacita dan terima kasih. Hanya doa pergumulan kami yang kami berikan kepada Bapak Ibu hari ini. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Manokwari, pagi tadi dilakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Kabupaten Manokwari mengalami keterlambatan akibat adanya perubahan sistem. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kegiatan vaksinasi tahap kedua di Kabupaten Fakfak akan segera dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 mendatang. Sediaan itu. Kepala Dinas Kesehatan Fakfak Gondo Suprapto kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan pelaksanaan kegiatan vaksinasi pada hari pertama dan hari kedua di Kabupaten Fakfak, di mana dari 1.024 tenaga kesehatan yang terdaftar pada sistem informasi yang layak divaksinasi sebanyak 949 orang. Pada hari kedua, pelaksanaan vaksinasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Fakfak yang ikut di screening sebanyak 254 orang. Namun yang divaksinasi hanya sebanyak 173 orang atau 18,2%. Sebanyak 40 orang ditunda terkendala kesehatan diri terkait penyakit penyerta. Dan yang dibatalkan sebanyak 41 orang. Terkait perkembangan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Fakfak. Sampai dengan hari kedua tanggal 2 Februari
2021 disampaikan bahwa jumlah nakes yang terdaftar pada sistem informasi SDMK Kemenkes itu ada 1.024 orang atau 1.024 nakes, dan jumlah nakes yang layak untuk divaksinasi sebanyak 949 orang. Pada hari kedua pelaksanaan vaksinasi di Fakfak yaitu 2 Februari 2021, jumlah nakes yang diperiksa atau di screening sebanyak 254 orang. Namun setelah di screening jumlah yang divaksinasi berjumlah 173 orang atau 18,2%, dan ada yang ditunda sebanyak 40 orang, dan yang batal divaksinasi sebanyak 41 orang. Sampai dengan saat ini masih berlangsung vaksinasi di 10 puskesmas. Terkait dengan hal itu, sesuai penjelasan Gondo Suprapto, Kepala Dinas Kesehatan Fakfak, bahwa kegiatan vaksinasi tahap kedua akan segera dilaksanakan pada 10 Februari 2021. Sekalipun ada nakes yang tidak atau belum divaksinasi pada tahap pertama, yang menjadi kendala adalah kedatangan para nakes di puskesmas masing-masing sesuai wilayah domisili, menyebabkan pelaksanaan vaksinasi pada sore hari dan hal tersebut tidak optimal. Beberapa hambatan yang dialami di lapangan atau di puskesmas adalah tentang jadwal ataupun kedatangan daripada tenaga-tenaga nakes ini tidak bersamaan, sehingga petugas-petugas di lapangan menunggu sampai sore pelaksanaan vaksinasi ini untuk dilakukan vaksinasi terhadap nakes yang datang ke tempat-tempat pelayanan yang sudah ditentukan di puskesmas. Dari jumlah yang diprediksi, berapa waktu yang harus dipakai? Ya, nanti kita sampai 10 hari ke depan, sampai tanggal 10 itu sudah dilakukan penyuntikan yang kedua, ya, penyuntikan yang kedua, sehingga sampai 14 hari ke depan kita akan menghentikan dulu pelaksanaan tahap pertama begitu. Jadi untuk persiapan dan lain-lain penyuntikan tahap kedua, maka tanggal 10 nanti diharapkan 10 Februari 2021 seluruh nakes sudah dapat disuntik vaksin begitu. Sebagai informasi, pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Distrik Fakfak Tengah, di mana terdaftar nakes di sana berjumlah 111 orang tenaga kesehatan. Dari jumlah tersebut, 76 nakes yang telah divaksinasi vaksin COVID-19. Sisa ada nakes yang belum hadir dan ada yang hadir tetapi terkendala mengidap penyakit penyerta. Hal tersebut disampaikan Lajoni, Kepala Puskesmas Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.